Selamat malam Sobat Biner semuanya, baik itu yang followers dari platform TikTok @berbinar.in maupun yang non-followers. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Selamat malam juga untuk Milky Sunshine. Selamat datang di acara hari ini seperti biasa di Berarti Berbinar Hirstoyo yang merupakan live TikTok dari PT Berbinar Insight Indonesia yang kami brandingkan sebagai @berbinar.in. Acara malam hari ini tentunya ada untuk memfasilitasi kita semua, memfasilitasi kalian semua sebagai Sobat Binar maupun yang OTW jadi Sobat Binar. Tentunya harapannya adalah agar bisa membantu kalian semua dalam menyelesaikan atau menambah point of view kalian dalam suatu permecahan sebuah permasalahan gitu kan. Dan tentunya hari ini bersama dengan psikolog dari Berbinar Insight Indonesia atau dengan psikolog dari @berbinar.in, yaitu dengan saya Dani Sanja Arvensia, SPSMPSI Psikolog. Harapannya tentu bisa membantu kalian semua. Kenapa? Karena kami selalu punya sebuah tagline, yaitu selalu ada buat kamu gitu kan. Dan harapannya bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Dan acara ini bukan cuma buat kalian yang nonton aja, tapi kalian juga bisa bantuin teman kalian buat bantuin mereka nyelesain permasalahannya. Dan tentunya bantuinnya itu caranya gimana? Caranya adalah mungkin kalau mereka sering curhat sama kalian tapi kalian bingung gimana cara ngasih solusinya, bisa banget dengan cara yang pertama, yaitu dengan ceritain di sini permasalahannya tapi tanpa harus menyebutkan namanya. Cukup sebutkan si A, si B atau si C gitu ya. Atau kalian sekedar sebutkan permasalahannya aja, nanti kita akan bahas di sini. Dan harapannya meskipun mereka nggak nonton, mereka bisa tetap nonton rekamannya yang itu nanti akan disiarkan langsung di Berbinar Insight Indonesia, di official YouTube-nya Berbinar Insight Indonesia. Dan itu bisa bantu mereka semua, atau juga bisa ngebantu mereka yang kebetulan nonton tapi mereka punya hubungan atau punya permasalahan yang kurang lebih serupa dengan apa yang sedang kita bahas pada malam hari ini gitu kan. Dan kalian bisa ketikkan pertanyaan kalian maupun pertanyaan teman kalian di kolom chat, di live chatnya live TikTok berbinar.in pada malam hari ini. Selain itu, cara yang kedua adalah dengan kalian jangan lupa ikut bantuin acara ini supaya lebih spread out, lebih luas kayak gitu, dengan cara apa? Reshare, repost, atau bahkan kalian juga bisa klik like, kemudian juga bisa share live-nya ini, linknya segala macam, berbagai macam cara bisa buat orang lain juga hadir di acara pada malam hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah bertanya, hadir dan segala macamnya. Jangan lupa ini kesempatan yang gratis buat kalian semua yang penasaran dengan solusi atas permasalahan psikologis yang kalian hadapin, atau kalian pengen tahu dari sudut pandang atau point of view seorang psikolog, apa yang kalian tanyakan tuh kurang lebih seperti apa. Kenapa? Karena di sini gratis di live TikToknya @berbinar.in. Jangan lupa follow @berbinar.in. Dan tentunya ini cuma 30 menit, jadi cepet-cepetan tanyain aja langsung di live chatnya. Jadi siapa yang akan muncul pertama di pertanyaan pertama, tentu akan itu yang akan saya dahulukan untuk saya jawab pertanyaannya. Dan tentunya kalau kalian bertanya di sini itu gratis. Kenapa? Karena kalau versi live atau versi yang sungguhannya atau produk konseling yang harus kalian beli itu tentu harganya tentu berbeda banget, baik itu di weekend maupun di weekdays. Biar tahu kalian gimana harganya, caranya seperti apa, jangan lupa selalu pantengin terus website kami di www.berbinar.in. Di sana kalian bisa lihat langsung produk yang kami tawarkan itu apa saja, dan tentunya bagaimana cara mendapatkannya, harganya berapa, dan kami terlibat dengan pakar-pakar siapa saja bisa langsung kalian lihat langsung di website kami di www.berbinar.in. Dan tentunya juga bisa tanya di adminnya TikToknya Berbinar di official TikTok @berbinar.in di sini gitu. Jangan lupa follow makanya, supaya kalian nggak kelewatan informasi penting lainnya yang bisa kalian dapatkan. Nah, sebelum kita jauh memulai, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini, termasuk dari Mbak Golda Safira, Kak Milky Sunshine, Kak Washing Body, Kak Willy, ada Kak Yusua Gerard Ferdinand, selamat malam juga. Ada Belalang Sembah 35, ada Rayhan Sequel, ada Icar, ada Wonder Ye, ada Lestari Moralisa, ada Els, ada Sevi, ada Bang Dip, ada C. Selamat malam semua buat kalian semua. Dan kita di sini juga kedatangan bahkan ada langsung pertanyaan pertama nih. Selamat malam buat Mbak Golda Safira. Mau nanya Pak, seberapa penting semasa kuliah punya plan karir B dan C? Penting banget ya.
Karena kadang gitu kalau kita sudah ngomongin tentang kuliah, kita kadang terlalu fokus pada satu hal atau kita terdistrak oleh passion atau target yang dimiliki oleh orang lain. Yang artinya bahwa kita kadang juga lupa bahwa tujuan utama kita kuliah itu apa, dan tentunya itu membuat orang lain atau membuat diri kita jadi lebih ngikutin path karir atau path work dari orang lain. Jadi kita jadi kelupaan sebenarnya kita itu orang yang seperti apa, cocoknya kerja seperti apa, atau passion atau cita-cita kita seperti apa. Padahal itu yang pertama kali bikin kita buat bisa masuk di jurusan atau program studi di perkuliahan tersebut gitu kan. Dan ketika kita mempersiapkannya sejak semester 1, kita jadi tahu kita bakal di titik mana nih setelah 4 tahun berkuliah, atau mungkin kalau kalian yang diploma 3 tahun berkuliah gitu ya, itu kita akan di titik yang mana di akhir dari perkuliahan kita nanti. Sehingga kalau kamu mau tahu kamu harus ngapain sekarang, kamu bisa tarik garis ke belakang gitu kan. Maksudnya ketika 4 tahun misalkan kamu anak lulusan jurusan akuntansi, kemudian artinya kamu suatu saat akan menjadi seorang public accountant atau mungkin buka praktek jasa akuntan sendiri gitu kan, maka artinya kamu harus melakukan apa untuk bisa mencapai itu. Mungkin kamu pertama harus lulus dulu gitu kan, selesaikan skripsinya, lalu kamu ngikutin berbagai macam workshop, seminar dan segala macam, lalu mundur lagi misalkan kamu harus menyelesaikan atau kamu mengikuti pelatihan untuk mendapatkan brevet atau apapun itu yang nanti mendukung praktek kamu sebagai seorang public accountant gitu kan. Lalu mundur lagi misalkan, oh untuk aku bisa lulus skripsi maka harus aku menyelesaikan mata kuliah tertentu. Lalu untuk kamu bisa mengikuti sebuah brevet accountant gitu kan, atau brevet perpajakan gitu, maka kamu harus menyelesaikan workshop tertentu. Nah seperti itu, jadi ditarik, maka bulan kesekian tuh aku harus apa, bulan sekian harus ke apa, itu sudah kamu persiapkan sejak semester 1 gitu kan. Dan itu sangat membantu banget kalau kamu punya sejak awal semester kamu berkuliah di sebuah program studi. Tapi terus pertanyaannya, apakah ketika saya sudah terlanjur tahu itu penting di semester tengah atau semester akhir, apakah hidup saya di semester awal sampai sekarang sia-sia? Enggak seperti itu konsepnya. Artinya kamu masih bisa mengejar ketertinggalanmu dengan menambah kecepatanmu gitu kan. Misalkan kamu baru tahu hal ini penting di semester-semester akhir atau bahkan di semester-semester tengah gitu kan. Jadi kamu bisa mulai, oh yang kemarin aku harus lalui apa supaya saya bisa mengejar mereka-mereka yang sudah jauh lari lebih cepat kayak gitu kan. Sehingga kamu punya patternnya, punya polanya yang itu bisa kamu siapkan sejak sekarang kayak gitu. Dan kalau ngomong tentang berbagai plan yang harus disiapkan, itu juga perlu gitu kan, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Golda Safira. Jadi bukan cuma satu plan aja, maka kamu juga perlu memikirkan tentang apakah ada kemungkinan apa yang sudah saya rencanakan gagal. Itu juga harus dipersiapkan. Kenapa? Karena kalau kamu berpikir semuanya akan baik-baik saja, lancar-lancar saja, maka ketika di titik tertentu kamu merasakan sebuah kegagalan, itu kamu akan ngedrop, jatuh, dan kamu akan kecewa banget dengan apa yang sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari. Bayangkan aja kamu sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari, lalu di titik tertentu 6 bulan kemudian kamu mengalami sebuah kegagalan yang itu merusak career pathway yang sudah kamu bangun gitu kan. Ya maka kamu perlu bersiap, jika itu gagal maka aku harus belok kemana nih. Jika itu gagal maka alternatif apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki situasinya. Itu perlu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi semangatmu nggak akan luntur di saat itu terjadi, tapi kamu sudah siap berpikir itu sejak sekarang, bahwa jika ada kemungkinan gagal, maka saya punya alternatif yang lain yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari, sehingga kamu lebih siap. Kamu jika ada kegagalan, kamu juga tidak akan jatuh sedemikian rupa, tapi kamu bisa lebih kuat, lebih tegar untuk menyiapkan karir-karirmu ke depannya gitu kan. Jadi bahkan betul nggak cuma plan A dan plan B, kalau bisa juga sampai plan C juga gitu. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana, karena kita sekarang hanya cuma bisa memprediksi aja gitu kan. Sehingga dengan prediksi apapun yang kita sudah buat, kita sudah siap dengan apa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Jadi menyiapkan itu jauh-jauh hari juga membantu kita menyiapkan mentalitas yang akan kita bangun di kemudian hari gitu ya. Jadi penting gitu, karena kebanyakan juga kalau kalian perhatikan kondisi sekarang gitu kan, banyak mereka yang akhirnya setelah selesai kuliah
mereka lepas dari euforia wisuda dan kelulusan, mereka bingung nggak tahu harus gimana setelah masa kelulusan atau wisudanya gitu kan. Dan itu membuat mereka jadi hopeless, kemudian clueless gitu kan. Dan itu sangat sangat sia-sia banget kalau kamu baru menyesalnya sekarang gitu kan. Tapi memang kalau seperti saya bilang yang tadi sampaikan sebelumnya, lebih baik menyesal dan bangkit daripada menyesal dan jatuh terus gitu kan. Artinya bahwa kalau kamu menyesal terus kemudian jatuh, itu tidak akan mengubah situasi. Tapi setelah kamu menyesal, kamu belajar bahwa ini adalah sebuah kesalahan, dan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya itu yang harus kamu pikirkan gitu kan. Karena hidup itu terus berjalan, dan tantangan itu semakin besar, dan nggak cuma itu aja masalah yang akan kamu hadapi, tapi bisa jadi yang sekarang kamu anggap besar, kedepannya akan ada masalah yang lebih besar. Jadi tidak boleh pernah untuk menyerah, tapi terus-terusan untuk bisa kreatif dalam menyelesaikan atau mencari alternatif cara baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu kan. Dan itu harapannya bisa dilakukan ketika kamu sedang dalam kondisi tertekan, kamu dalam kondisi yang membutuhkan insight baru. Karena kadang kita titik tertentu gitu ya, ketika kita sudah lulus kemudian kita nggak tahu harus jadi apa, atau kita sudah coba ngelamar di sana sini ternyata tidak ada yang berhasil kita dapatkan chance untuk bekerjanya, atau bahkan kita nggak diterima di sebuah perusahaan manapun, itu kemudian kita jadi merasa nggak berguna, nggak berarti, bahkan membuat kita jadi males buat melanjutkan karir kita ke depannya, diem aja, atau mungkin kamu pasrah nunggu apa yang akan datang. Itu kan sebuah hal yang sangat sia-sia gitu kan, bahwa sebenarnya apa yang sudah kamu persiapkan jauh-jauh hari, kalau kamu sudah matangkan sejak sekarang sebelum kamu kuliah, itu akan jauh lebih bisa membuat kamu siap di kemudian hari gitu kan. Jadi penting gitu kan, kalau kamu sudah menyiapkan plan karir B dan C di samping plan karir A-mu kayak gitu. Mudah-mudahan pertanyaan dari Mbak Golda Safira ini juga relate dengan teman-teman yang sekarang lagi cari kerja atau sekarang lagi mempersiapkan karirnya buat masa depan. Jadi kuliah itu bukan cuma tentang kamu itu bersosialisasi bersama teman-teman baru, mencoba mengikuti apa yang menjadi trendsetter saat ini, mencoba menjadi anak gaul, mencari rekan-rekan yang sepemikiran. Nggak cuma seperti itu, tapi juga kamu perlu pikirkan bahwa kehidupanmu di akhir masa perkuliahanmu di tahun keempat atau tahun ketiga itu, maka kamu akan berada di titik di mana kamu akan sendirian, di mana kamu akan merasakan persaingan semakin berat. Teman-temanmu sudah pada mulai selesai lulus kuliah, lulus skripsi, sedangkan kamu masih struggle dengan apa yang sedang kamu selesaikan kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika kuliah kita tidak perlu berteman, tapi kita juga perlu memikirkan diri kita sendiri gitu kan. Egois dalam hal tertentu itu juga butuh gitu ya. Itu juga sesuatu yang penting, karena kita juga nanti ke depan juga bakal hidup-hidup sendiri gitu kan. Kita juga bakal mencari-cari kerja sendiri. Kita juga kalau kita mau ngelamar kerja juga belum tentu orang lain akan punya andil dalam karir yang kita peroleh gitu kan. Artinya semua tentu akan berujung kepada sesuatu yang sifatnya mandiri gitu kan. Namun kalau kita ngomong tentang pertemanan, kenapa sih kalau mulai dari sekarang kita perlu banyak memperkuat jaringan dan pertemanan? Bukan untuk di suatu saat nanti kita akan belum tentu dibantu atau bakal dibantu gitu, tapi bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana caranya kita menambah opsi, menambah peluang, menambah probabilitas gitu kan, kemungkinan-kemungkinan yang bakal membantu kita menemukan sebuah insight baru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kayak misalkan kita nggak akan pernah tahu kalau kita connect ke satu sama lain teman kita yang lain di LinkedIn atau di Instagram, bisa jadi itu akan muncul informasi-informasi lowongan kerja yang itu akan bermanfaat buat kita yang lagi cari kerja, atau buat kita yang mau mencoba peluang karir dalam profesi yang baru. Nah, itu yang harus kita bangun sekarang, networking semacam itu. Jadi networking itu bukan tentang masalah mereka akan bantu kita di masa yang akan datang, di saat kita lagi sedih atau kita lagi tidak ada kerjaan atau kita gagal interview dimanapun. Tapi kadang itu akan membantu kita dalam kondisi-kondisi yang nggak kita sangka akan kita butuhkan gitu kan. Meskipun probabilitasnya kecil, tapi itu akan meningkatkan kesempatan kita untuk bisa survive di kemudian hari. Jadi nggak ada yang salah dengan networking, nggak ada yang salah dengan menambah pertemanan, tapi kita juga perlu memperkuat
kepercayaan diri kita, skill yang kita miliki gitu kan, mengikuti berbagai workshop itu untuk menambah kepercayaan diri kita untuk bersaing di dunia kerja. Kemudian bisa menjawab ya untuk Mbak Golda Safira dan teman-teman yang punya permasalahan yang serupa. Selamat malam juga buat Mas Joshua Gerard Ferdinand dan makasih juga Mbak Golda Safira udah bantu buat nge-repost. Ini ada pertanyaan dari Kak Melki Sansen, mengapa ghosting bisa menyakitkan secara psikologis gitu kan? Ghosting itu menjadi menyakitkan karena kita punya ekspektasi. Kita punya harapan bahwa sebenarnya orang yang dekat dengan kita, orang yang kita gadang-gadang bakal ada di samping kita saat kita membutuhkan, itu akan ada dan siap di saat kita membutuhkan. Kita punya bayangan, kita punya imajinasi, kita punya mimpi, itu akan terwujud. Dan kita nggak pernah bersiap untuk hal yang terburuk. Itu yang menyebabkan ghosting menjadi menyakitkan secara psikologis. Jadi kita selalu berpikir secara positif. Jadi terus bukan berarti kita tidak boleh berpikir negatif, bukan. Tapi sebenarnya kita harus bersiap bahwa akan ada peluang-peluang terjadi sesuatu. Seperti yang saya bahas di sebelumnya saat kita membahas tentang karir, rencana karir atau segala macamnya ya, plan A, plan B, dan plan C. Dalam berrelasi dengan manusia pun kita harus punya plan A, B, dan C. Karena kita tidak pernah bisa menebak ya cara orang berperilaku, cara orang berpikir, apa yang mereka pikirkan, apa yang akan mereka lakukan gitu kan, atau bahkan perubahan-perubahan mendasar dalam diri mereka. Atau di hari A mungkin dia itu senyum kepada diri kita, di hari berikutnya bisa jadi cuma biasa aja atau datar, atau bahkan malah menyakiti diri kita. Itu kita tidak pernah mempersiapkan itu. Artinya bahwa kita selalu meletakkan kepercayaan kepada orang yang kita suka itu di titik 100% kadang, atau bahkan di atas 50% gitu. Kita tidak memberikan semacam ruang gitu kan, bahwa sebenarnya akan ada kesalahan dalam menginterpretasikan sifat seseorang, kesalahan dalam menerka orang ini sifatnya seperti apa, kesalahan dalam bagaimana kita itu salah dalam menilai orang. Kita terlalu percaya dengan apa yang menjadi penilaian diri kita gitu kan. Maka dari itu kita perlu punya pembanding gitu kan, punya hal yang bisa kita compare. Dan komparasinya, pembandingnya itu bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Sehingga ketika kita di titik tertentu, merasa bahwa orang ini adalah orang yang baik, atau orang ini adalah orang yang buruk, maka kita bisa memperoleh booster, memperoleh sesuatu yang membuat kita semakin yakin bahwa apa yang kita nilai itu memang benar-benar seperti itu, benar-benar baik atau benar-benar buruk. Caranya gimana itu tadi? Kita harus gali informasi itu dari orang yang lain yang punya punya point of view yang valid juga tentang orang yang kita mau tuju gitu kan. Sehingga kita benar-benar siap akan segala sesuatunya. Kalau memang apa yang kita nilai sebagai orang yang baik itu juga dinilai oleh orang yang lain juga sebagai sesuatu yang baik, maka setidaknya kita jadi lebih yakin kan tentang apa yang kita nilai terhadap seseorang itu gitu kan. Tetap saja ketika kita tahu penilaian kita dan penilaian orang lain itu sama, tetap kita tidak boleh meletakkan 100%. Setidaknya minimal 99%. Ada 1% peluang kesalahan yang harus kita siapkan supaya kita juga siap ketika orang itu berperilaku berbeda secara mendadak gitu kan. Mungkin kita tidak tahu orang itu secara mendalam karena kita berada di sisi yang berbeda dari orang lain ketika dia melihat itu gitu kan. Seperti yang pernah saya ceritakan di episode sebelumnya tentang konsep kita sedang dalam konser gitu kan ya. Apa yang kita lihat dari orang lain saat kita berada di depan panggung persis yang itu dekat banget sama artis yang kita mau tonton konsernya, itu akan berbeda dengan cara orang lain memandang yang nonton dari tribun VIP gitu kan. Itu pasti akan berbeda. Baik itu dari segi bagaimana cara kita memfotonya, atau bahkan bagaimana cara kita mendengarkan suaranya langsung gitu kan, tentang kualitas suara dan segala macam itu akan berbeda. Itu sama seperti bagaimana cara kita menerima, melihat dan menilai orang lain dengan posisi yang berbeda-beda. Orang yang menonton di tribun VIP dan menonton di depan panggung persis itu akan punya cara pandang yang berbeda. Begitu juga bagaimana cara kita melihat orang lain. Jadi ketika kita berrelasi, membangun hubungan sosial sama orang lain,
maka kita juga harus siap bahwa kita ini ada di titik yang ini nih. Tidak seperti orang lain yang mungkin menonton dari sisi yang berbeda. Mungkin dari sisi yang berbeda orang melihat versi jeleknya. Atau mungkin orang bisa melihat dari versi yang berbeda dari apa yang kita lihat. Dan itu penting buat kita supaya kita juga lebih siap. Kita jadi lebih punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi situasi bahwa kita bakal diperlakukan secara buruk suatu saat nanti, termasuk ketika kita merasa di ghosting oleh orang tersebut gitu kan. Dan kita juga perlu memikirkan gitu kan ya, jangan lupa bahwa setiap perilaku manusia itu selalu ada motif di baliknya gitu kan. Apa yang mendorong itu terjadi? Bisa jadi kenapa kita melihat orang itu baik karena saat dia berelasi bersama kita, kita hanya melihat perilaku baik yang terdorong oleh sesuatu yang memang membuat dia berperilaku baik. Di sisi yang berbeda, ketika mungkin dia tidak berelasi dengan kita dengan konteks yang sama, bisa jadi dia akan berperilaku dengan motif yang berbeda. Karena mungkin dia merasa dia tidak punya kedekatan dengan orang itu, atau mungkin dia tidak punya tendensi tertentu dengan orang itu. Ada atau tidaknya manfaat atau benefit yang diterima itu juga menentukan seseorang apakah dia itu memperoleh perlakuan buruk atau tidak buruk gitu, baik atau tidak baik gitu kan. Tentu itu akan menentukan semuanya. Kamu kayak misalkan gitu kan, kita tahu ada misalkan dulu pernah ada promo dalam sebuah minuman gitu kan yang buat mereka yang ngefan dengan boyband tertentu atau mungkin produk anime tertentu gitu kan, yang kalau kita beli minuman di sebuah tenan itu kemudian kita dapetin produk tumbler yang itu ada gambar boyband tertentu atau anime tertentu, buat mereka yang ngefan itu sesuatu yang worth it banget gitu kan. Jadi perilaku yang dilakukan oleh mereka produsen dari minuman tersebut itu memang mengarah untuk menunjukkan rasa baik mereka terhadap mereka yang punya fans gitu kan ya, mereka yang ngefans produk-produk itu atau anime atau boyband tertentu. Tapi buat mereka yang tidak ngefans dengan boyband itu atau bahkan mereka nggak suka sama sekali sama boyband, atau mereka yang bahkan nggak suka anime itu, ya mereka akan biasa aja. Dan begitu juga perilaku seorang produsen terhadap konsumennya, yang mereka juga akan ya terserah, kamu kan nggak tertarik ya nggak usah beli ya nggak apa-apa gitu kan. Artinya memang ada tujuan tertentu di balik sebuah perilaku seseorang kayak gitu, dan kita harus siap dengan itu. Dan kita juga perlu tahu kenapa sih orang itu berperilaku seperti itu terhadap kita gitu kan. Dan itu membuat kita jadi belajar bahwa kita selalu harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan setiap perilaku manusia selalu diawali dengan sebuah motif yang kita tidak pernah tahu ceritanya kalau kita tidak mencoba untuk menggalinya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mbak atau Kak Milky Sunshine tentang ghosting kok bisa menyakitkan secara psikologis, karena kita selalu punya ekspektasi yang kita nggak siap informasi untuk kita compare dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu kan. Kita selalu percaya bahwa apa yang kita nilai adalah sesuatu yang baik atau mungkin tepat sesuai dengan perkiraan kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Melkin Sansen. Mengapa korban ghosting sering merasa bingung atau tidak mendapatkan closure? Itu tadi ya, kembali ke penjelasan yang tadi di awal bahwa kalau kamu tadi sejak awal sudah terlanjur terlalu yakin dengan apa yang menjadi penilaianmu gitu, kamu akhirnya nggak percaya dengan penilaian yang lain gitu kan. Kamu awalnya percaya bahwa dia orang yang sayang sama kamu, baik sama kamu, berperilaku baik sama kamu. Ternyata dia menunjukkan perilaku yang berbeda, yang sama sekali menghilang. Dia tidak hangat atau bahkan dia tidak baik gitu kan. Kalau kamu merasa bingung, ya artinya bahwa kamu belum siap dengan kondisi itu gitu kan. Bahwa kamu berada pada posisi nonton konser yang berbeda gitu kan. Sementara orang lain mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang sangat wajar. Mungkin ketika dia berperilaku berbeda yang akhirnya membuat kamu merasa bingung gitu kan, itu ya dia sudah tidak memperoleh benefit dari hubungan itu. Kita tidak bisa memungkiri gitu ya, setiap hubungan pasti ada yang namanya sesuatu yang kita cari, kebutuhan apa, keuntungan apa yang kita cari.
yang itu kita istilahkan sebagai simbiosis mutualisme gitu kan. Seluruh makhluk hidup seperti itu termasuk manusia gitu kan. Pasti berharap akan memperoleh sebuah keuntungan dari sebuah relasi gitu. Artinya bahwa minimal rasa nyaman kayak gitu. Tapi ada hal yang lain juga yang perlu kita gali. Jangan-jangan dia punya harapan lebih, dia punya dia berharap benefit tertentu yang dia dapatkan dari relasi itu gitu kan. Jadi artinya ketika kamu mulai merasa bingung, akhirnya kan rasa sayang, rasa suka, atau mungkin rasa kagum, atau mungkin rasa hormat itu akan perlahan akan berkurang gitu kan. Baik dari pihak yang kamu anggap sudah mengghosting kamu maupun kamu sebagai korban ghostingnya gitu kan. Karena sudah tidak ada benefit yang didapatkan. Bahkan di dalamnya sudah dibumbui dengan rasa kecewa, rasa sedih, dan segala macam. Sehingga closure-nya, kedekatannya tidak begitu sekuat itu. Tidak sekuat ketika pertama kali kamu merasakan rasa hangat, rasa nyaman, dan rasa suka itu tadi. Gitu kan. Jadi sangat wajar sekali. Gitu. Kenapa? Karena rasa sayangnya sudah mulai berkurang, ditambah dengan rasa bingung yang muncul. Itu menyebabkan kamu menjadi kurang bisa memperoleh closure atau lebih ke bingung tentang perlakuan-perlakuan yang muncul dari orang yang kamu anggap sebagai orang yang sudah mengghosting kamu. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Kita harus juga bertanya kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita yang sudah salah memaknai hubungan itu gitu kan. Jadi orang lain tidak pernah merasa menjadi orang yang melakukan ghosting. Tapi jangan-jangan kita yang sudah salah paham selama ini. Kita terlalu yakin karena kita sudah memvalidasi secara sepihak. Sementara orang lain belum tentu punya validasi yang sama dengan bagaimana cara kita memvalidasi. Itu yang harus kita samakan. Yang kadang kan kalian sering istilahkan sebagai toxic relationship gitu kan. Ghosting ini salah satu perilaku toxic relationship gitu kan. Artinya bahwa kalau kita sudah meletakkan titiknya pada suatu situasi toksik, artinya pasti ada salah satu pihak yang punya penilaian yang berbeda, punya rasa yang berbeda sejak awal bahkan. Jadi ketika salah satu pihak merasa di ghosting, merasa ini adalah hubungan yang toksik, jangan-jangan kita sendiri yang sebagai orang yang merasa sebagai korban ghosting atau sebagai orang yang merasa paling ditoksikin gitu ya, itu salah selama ini. Coba tanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan selama ini kita yang terlalu percaya diri, kita terlalu sayang, kita terlalu merasa itu sebuah kenyamanan, atau jangan-jangan kita selama ini tidak pernah ngobrol bareng sama orang yang kita anggap dekat untuk menyamakan visi kita sama sama lain kayak gitu ya. Jangan-jangan kita memang tidak pernah sevisi. Kebetulan ada dalam satu momen yang sama dalam beberapa kali kesempatan. Kebetulan kita punya hobi yang sama. Tapi ketika salah satu pihak punya hobi yang sudah mulai berkurang, maka ya wajar jika ada salah satu pihak yang merasa di ghosting gitu kan. Nah, coba bertanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan selama ini kita yang salah dalam memaknai sesuatu. Gitu. Mungkin itu ya saran saya buat Kak Milky Sunshine. Terima kasih, dua pertanyaan yang sangat berkualitas. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperoleh insight dari apa yang sedang kita bahas ini ya Kak Milky Sunshine. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Yosua Gerard Ferdinand. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih caranya tetap maju walaupun tanpa support orang lain? Atau memang kita tetap membutuhkan support? Support itu booster gitu ya. Jadi jika ada support, maka semakin kencang harusnya, gitu kan. Tapi ada satu momen di mana kita kadang harus berjalan secara mandiri, berjuang secara mandiri, hidup secara mandiri, gitu kan. Tapi tidak selamanya hidup secara mandiri itu adalah sesuatu yang paling optimal, paling cocok, paling bagus, gitu kan. Tapi ketika kita kalau bisa dapetin support, itu malah justru paling bagus situasinya. Sehingga kalau pertanyaan Mas Gerard adalah kalau kita mau maju gitu kan tanpa support orang lain, itu sebenarnya pilihan gitu ya, pilihan dari kalian sendiri. Kalian boleh memilih untuk terus hidup, terus maju dan terus berjuang tanpa support orang lain, tapi juga kamu boleh untuk beralih
dari yang sekarangnya itu tanpa support, terus tiba-tiba kamu suatu saat memilih untuk membutuhkan support, itu sebuah hal yang sangat wajar gitu kan, sangat kontekstual banget. Artinya bahwa kalau kamu sekarang di titik di mana kamu bisa melakukan semua sendiri, kamu merasa kamu adalah orang yang single fighter, atau kamu merasa bahwa semua kamu sudah berhasil capai dengan tenaga dan pikiranmu sendiri, itu hak kalian semua gitu kan. Namun kalau kamu sudah mulai merasakan bahwa setelah kamu seperti itu, kemudian tiba-tiba ada orang yang memberikan support dan kamu merasa lebih ada suasana yang berbeda dan cenderung lebih positif, kamu akan merasa bahwa jangan-jangan ini yang sebenarnya membuat saya jadi lebih cepat berkembang, cepat maju. Bahasanya gitu ya, kalau kita ngomong tentang reaksi kimia gitu ya, ada katalisatornya gitu kan. Kita ada yang sesuatu yang membuat itu jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan perpindahan gitu ya dari satu titik ke titik yang lain tuh kamu itu bisa 10 km per jam gitu kan. Ketika ada support orang lain bisa jadi malah 20 km per jam. Dan ketika kamu memperoleh kecepatan 20 km per jam dari satu titik ke titik yang lain, pasti kamu akan merasakan, enak ya, benefitnya seperti ini ya. Ternyata kalau ada support orang lain, aku malah jadi lebih semangat, aku malah jadi lebih bahagia, aku malah jadi lebih termotivasi. Titik-titik kelemahanku jadi lebih terbackup karena ada orang lain. Nah, itu biasanya akan dirasakan oleh orang-orang yang akhirnya lebih suka ada support orang lain. Karena apa? Karena mereka sudah mulai merasakan benefit yang dia dapat. Artinya bahwa relasi yang dibangun itu bukan malah toxic seperti pertanyaan sebelumnya gitu, tapi lebih ke positive relationship, mutual relationship, simbiosis mutualisme gitu kan. Yang artinya itu pasti bikin nagih. Pasti orang ngerasa bahwa aku nggak mau akan kehilangan situasi suportif semacam ini gitu kan. Dan itu pasti akan terus dijaga, dibuat supaya konsisten, supaya nggak akan pernah hilang suasana tersupport oleh orang lain itu gitu kan. Nah, artinya kalau pertanyaannya apakah bisa gitu kan kita maju tanpa ada support orang lain, ya bisa, tapi mungkin kecepatannya nggak akan secepat ketika ada support dari orang lain gitu kan. Lalu caranya bagaimana? Ya caranya yang paling penting ya, kamu perlu untuk mengenal dirimu terlebih dahulu gitu ya. Kadang kita itu hanya berlari tanpa menggunakan alat yang sesuai. Kalau kita mau olahraga, kadang kita udah olahraga aja tapi kita tidak menyiapkan gear yang tepat. Kita nggak tahu kita itu cocoknya itu lari itu, misalkan kalau kita mau lari gitu kan, kita mau pakai trekking shoes atau kita mau pakai yang outfield atau kita mau pakai yang apa tipikal sepatunya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ya udah kita pakai semua trek dengan sepatu yang sama, itu seperti itu. Bayangkan kalau kita tahu kita itu orangnya seperti apa, kita jadi tahu tools yang kita gunakan seharusnya yang seperti apa. Artinya kalau kamu mau dirimu itu tahu dirimu seperti apa, kamu perlu meluangkan waktu untuk mengenal dirimu gitu kan. Kalau mau maju, kamu harus tahu dulu nih kelemahan-kelemahanmu apa. Tidak akan mungkin orang bisa maju tanpa mereka belajar untuk mengenal kelemahannya dan bagaimana cara meningkatkan potensinya supaya kelemahan-kelemahan itu bisa tertutupi atau mungkin bisa justru membuat kamu lebih termotivasi untuk maju kayak gitu ya. Jadi kalau mau ditanya seperti apa caranya, cara paling pertama adalah try to recognize yourself kayak gitu kan. Kenali dirimu dulu seperti apa gitu kan. Lalu pertanyaan kedua ya, atau memang kita butuh support, sudah saya jawab tadi ya, bahwa memang kalau kamu sudah tahu benefit yang kamu rasakan kalau ada support orang lain, kamu akan tahu bahwa kita itu butuh orang lain kayak gitu untuk mempercepat laju kemajuan kita kayak gitu. Itu sih buat Mas Joshua Gerard Ferdian, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih buat Scorpio yang ada gambar butterfly-nya sudah bantu repost. Saya ini rasa ini
Ini sudah 35 menit kita sudah ngobrol bersama. Tapi sebelumnya saya akan coba baca-baca. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik di bawah. Saya akan coba jawab kalau memang masih ada waktu buat kita jawab ya. Terima kasih. Selamat malam. Ini juga buat Kak Carwashing Body. Ada Kak Diva Fahrezi. Mana ini? Sebentar. Makasih Kak Carwashing Body udah nge-repost dan share ada live. Selamat malam juga buat Kak Yogi Firmansa 585. Lalu juga ada Kak Golda Safira, ini ada ngasih quotes gitu ya. Masih bisa mengejar ketinggalanmu dengan menambah kecepatanmu. Wah, ini bagus nih quotesnya. Bisa jadi salah satu quotes yang kita jual gitu ya di Mood Scientist-nya berbinar gitu. Kenapa? Karena di Mood Scientist-nya berbinar itu kalian akan dapetin personalized quotes yang itu bisa kalian QR code scan gitu ya. Dan itu berbeda-beda setiap kaos yang kalian akan dapatkan. Kalau kalian penasaran saya ngomongin tentang Mood Scientist dan kaos ini seperti apa, kalian bisa langsung masuk di Tokopedia-nya berbinar gitu kan, dan kalian bisa coba lihat-lihat seperti apa sih desain dan cara bagaimana membelinya, atau bisa langsung ke www.berbinar.in untuk mengetahui lebih lanjut. Dan ini ada gift dari Kak Carwashing Body, kopi biar nggak ngantuk, terima kasih banyak. Ini ada komen dari Kak Yusuf Gerard Ferdinand, karena saya selalu takut Pak untuk bergerak sendiri. It doesn't matter gitu ya, artinya kalau kamu ternyata khawatir untuk bergerak sendiri, artinya semakin menunjukkan bahwa kamu sebenarnya kurang memahami dirimu seperti apa gitu kan. Jangan-jangan selama ini kamu itu punya potensi yang tidak pernah kamu recognize sebelumnya, tidak kamu kenali gitu kan. Dan kalau kamu mau mengenal itu gitu Kak Yosua Gerard Ferdinand ya, maka kamu justru akan lebih semakin tahu apa yang membuat kamu takut selama ini ya gitu. Karena dengan kamu tahu dirimu seperti apa, kamu jadi tahu kelemahan dan kelebihanmu. Karena kamu tahu kelemahanmu seperti apa, kamu akan terpacu harusnya untuk mengetahui bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki atau kamu bisa meningkatkan potensi yang kamu miliki supaya kelemahanmu semakin bisa meningkat kualitasnya, supaya nggak terlalu lemah terus, segala macam itu. Semua media sekarang banyak gitu ya Kak Yosya Gerard Ferdinand, artinya kalau kamu belajar tentang AI dan kamu belajar tentang sekarang dunia informasi begitu lengkap, banyak sekali cara untuk kamu bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan dengan kelemahan-kelemahan yang kamu miliki. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bertanya seperti itu ke AI, ke Google, atau bahkan ke saya sebagai seorang psikolog di Berbinar, kalau kamu sendiri tidak tahu apa yang jadi kelemahanmu. Maka step pertamanya adalah memang harus tahu dirimu seperti apa, supaya kamu tahu kelemahanmu apa gitu kan, sehingga kamu bisa tahu itu adalah sebuah kelemahan dan kamu nggak takut lagi, justru kamu berani menghadapi segala hal yang kamu hadapi tanpa kamu khawatir kelemahanmu itu akan muncul ke permukaan kayak gitu. Dan justru sebenarnya banyak orang yang sukses itu mereka menyadari bahwa kelemahan itu ya bagian dari dirinya gitu kan, bukan malah lari dari kenyataan bahwa kamu punya kelemahan itu gitu kan. Justru malah dengan banyaknya kelemahan yang akhirnya terungkap karena kamu mengenal dirimu semakin lebih dalam, itu kamu jadi belajar bahwa banyak hal yang harus aku pelajari untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Kunci dari sebuah orang yang mau maju dan berkembang sebenarnya adalah ketika mereka itu mulai mengenali diri mereka, tahu kelemahannya apa, dan bangkit untuk bisa membuat kelemahan itu bukan jadi sebuah hal yang lemah gitu kan. Malah mereka akan cari segala cara untuk bisa membuat dirinya jadi lebih optimal gitu ya. Ini ada Kak Carwashing Body komen ke Kak Golda Safira, Kak Cik kuliah sering magang konten kreator itu termasuk plan? Kuliah sasing magang konten kreator termasuk plan? Iya betul. Jadi kalau Kak Carwashing Body ini kalau nggak salah itu lulusan dari sastra Inggris gitu kan, dan dia sekarang bekerja sebagai salah satu konten creator di berbagai seluruh Indonesia. Bahkan dia sekarang menjabat posisi manajer gitu kan, dan
Tidak ada yang salah dengan ketidaksinambungan atau ketidaksinkronan antara apa yang sedang kita pelajari saat berkuliah dengan apa yang kita kerjakan di sebuah profesi tertentu gitu kan. Yang penting kita jalaninya dengan happy gitu kan, kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, punya manfaat buat orang-orang di sekitar kita, itu akan nanti suatu saat itu akan membuat kita jadi lebih datang sendiri sebenarnya tentang potensi benefit uang dan cuan dan segala macam itu akan mengalir dengan sedemikian rupa gitu kan. Tinggal bagaimana kita secara konsisten menjalani semuanya dengan baik gitu ya. Milky Sansan, kenapa ya orang-orang suka ghosting? Just give the proper closure kan mudah ya, betul. Itu tadi ya Kak Karwashing Badi ya. Jadi artinya apa ya? Kita perlu belajar bahwa mungkin mereka tidak pernah punya niat buat melakukan ghosting gitu kan. Tapi memang mereka tidak cukup belajar tentang bagaimana cara memperlakukan orang lain. Nah itu yang kadang kita belum siap untuk bisa mengatakan itu gitu kan. Yang kadang kita dahulukan adalah rasa sedih kita, rasa kecewa kita, rasa sudah di ghosting itu tadi gitu kan. Karena sebenarnya kita belum pernah meluangkan waktu untuk memahami kenapa mereka akhirnya memilih seperti itu gitu kan ya. Kenapa kok mereka tidak ngomong baik-baik gitu kan. Kenapa mereka tidak pamitan gitu kan kalau mereka memang mau pergi dari sisi kita gitu kan. Itu kadang kita yang harus inisiatif, bukan menunggu mereka buat datang. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang kalian anggap sebagai orang yang sudah mengghosting itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi mungkin gitu kan. Atau orang-orang yang mungkin punya masalah dengan relasi di masa lalunya. Atau bahkan mereka yang dididik atau diasuh oleh orang tuanya dengan cara yang kurang pas gitu, sehingga ketika mereka harus memperlakukan orang lain, mereka tidak bisa sehangat yang kalian harapkan sebagai orang yang menjadi korban ghosting. Jadi coba berpikir secara terbalik gitu, bahwa jangan-jangan mereka juga adalah korban dari sebuah pola asuh yang kurang baik juga gitu kan. Jadi perilaku seseorang itu tidak serta-merta hadir sedemikian rupa, tapi mereka terwujud perilakunya karena banyak sekali faktor di baliknya gitu kan. Dan mungkin kita yang sebagai orang yang lebih dewasa, lebih belajar, lebih matang dan segala macam, yang lebih punya kesempatan buat ngobrol dalam live TikTok ini, itu belajar untuk berpikir seperti itu gitu kan. Karena bisa jadi mereka yang sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang komunikatif gitu ya, mereka yang tidak pandai dalam mengkomunikasikan keputusan-keputusan mereka sehingga kita yang menjadi korbannya gitu ya, itu jangan-jangan ada motif tertentu di balik itu yang mereka sendiri nggak bisa buat ngomong itu ke kita. Mereka sendiri nggak tahu bahwa itu salah, bahkan mereka nggak tahu kalau itu salah gitu kan itu sebenarnya secara psikologis juga bermasalah gitu kan ya. Jangan-jangan mereka adalah orang yang perlu dibantu, mereka perlu bantuan kita sebenarnya. Kan luar biasa kalau kita berada dalam kondisi yang lingkungan sosial yang seperti itu gitu ya, bahwa ketika kita tahu kita disakiti oleh orang lain, malah kita justru berusaha untuk bantu mereka untuk bangkit dan mengenali diri mereka. Nah, tapi itu tidak semua orang mampu untuk seperti itu ya. Saya yakin kita semua yang pernah disakiti pun belum siap untuk bergerak ke arah yang seperti itu gitu ya. Tapi alangkah luar biasanya kalau kita berada dalam lingkungan sosial yang seperti itu, di mana bukan sakit hati yang muncul pertama, tapi bagaimana cara kita bisa memberdayakan lingkungan sekitar kita jadi situasi yang lebih baik gitu kan. Kita belajar tentang motif-motif di balik perilaku orang lain yang itu malah bikin kita jadi belajar untuk tidak gampang sakit hati, tidak gampang untuk ngejudge orang lain gitu kan. Itu sih. Oke, dari Kak Karwashing Badi dan Kak Gula Safira saling merespon gitu ya. Tantangan makin besar ya Kak, jadi perlu plan lain. Ini juga ada Kak dengan username D0OWY, Dowi gitu mungkin bacanya ya. Ini juga ada cross genre juga penting supaya bisa menyatu di masa depan. Oke. Terima kasih responnya Kak Karwashing Badi dan Kak Golda Safira.
Terus juga ada Kak Yosua Gerard Ferdinand yang udah bantu repost, terima kasih banyak. Makasih juga, tadi sudah dikasih kopi, aku sekarang dikasih rose oleh Kak Carl Washing Body. Terima kasih banyak Kak Carl Washing Body. Ini ada quotes lagi dari Kak Golda Safira, berujung ke sesuatu yang mandiri gitu kan. Ini ada Kak MVS Livna, terima kasih sudah bergabung. Oh, ini berbinar got a flash goal again. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Golda Safira. PHP sebenarnya, ini kata Kak Karusing BD, PHP sebenarnya gak ada, tapi kitanya aja yang terlalu taruh ekspektasi. Ya, both of them ya. Jadi kita perlu belajar untuk mengelola ekspektasi. Orang lain yang kita anggap sudah mengghosting kita juga perlu belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik itu. Setiap orang selalu punya kesalahan dan kelemahan gitu kan. Dan kita adalah manusia dan memang kita wajar banget, kita tidak mungkin ada yang sempurna gitu kan. Kenapa sih kita berpikir bahwa orang di depan kita itu harus sempurna atau pasti sempurna? Karena kita dibiasakan dengan sesuatu yang itu fiksional gitu atau fiktif gitu kan. Kayak misalkan contohnya ya, kalau kita nonton sesuatu yang drama atau mungkin karya-karya fiksi atau mungkin bahkan idol-idol atau artis atau yang mereka kelihatan sangat sempurna kehidupannya, kita terbiasa melihat versi permukaannya, versi yang dilihatkan ke kita nggak pernah melihat versi di baliknya yang mungkin itu justru membuat kita jadi belajar bahwa mereka yang kelihatan sempurna punya banyak sekali kelemahan yang harus kita pelajari justru gitu kan, bahwa untuk bisa menjadi seperti tampilan yang sempurna itu prosesnya tidak mudah, prosesnya sangat panjang kali lebar gitu kan. Dan ketika masih kelihatan sempurna, ternyata masih ada kelemahan. Mereka masih manusia biasa, mereka masih berbuat kesalahan gitu kan. Dan artinya masih membuat mereka layak disebut sebagai manusia yang pasti punya kelemahan dan kelebihan kayak gitu. Jadi semua pihak ya perlu belajar gitu menurut saya. Nah ini ada quotes lagi dari Kak Golda Safira, gali info dari orang lain, point of view berbeda. Betul, itu tidak mudah juga ya. Saya bisa ngomong seperti ini, tapi saya yakin buat kita melakukannya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Karena perlu keberanian, perlu komunikasi dengan cara yang spesifik ya untuk bisa ngobrol dengan orang lain, untuk bisa bertukar pendapat gitu kan. Tidak mudah gitu. Apalagi kadang kita kalau mau tahu orang lain dari orang lain yang berbeda gitu kan, itu pasti kita akan bertemu dengan orang yang baru yang kita perlu dari nol membangun pembicaraannya gitu kan. Karena kalau kita ngobrol di lingkungan yang sama, pasti point of view-nya kurang lebih sama. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang ini, kemudian kita tanya ke orang lain dengan point of view berbeda dari lingkungan yang tidak setiap hari kita temui, maka ya otomatis kita akan ketemu orang yang baru, maka kita perlu kemampuan berkomunikasi yang berbeda juga gitu kan. Gitu. Ada Kak Lutfi Riero. Wah, ini langka sekali. Selamat malam Kak Lutfi Riero. Ada Kak Liza, joined from repost. Terima kasih Kak Liza. Yang suka ngasih gorengan nih kayaknya biasanya. Ada Kak siapa nih? Alman underscore Va. Ada Kak Ilan Fair 993. Selamat malam juga. Nah, ada Kak Golda Safira ini quotes lagi nih. Tapi ada satu momen kita berjuang secara mandiri. Iya, setiap momen itu punya ceritanya masing-masing gitu kan. Kadang kita benar-benar 100% mandiri, kadang kita juga ada keterlibatan orang lain. Kadang kita juga itu nggak berani mengakui bahwa kita itu dibantu oleh orang lain gitu kan. Kesombongan, lalu rasa percaya diri, ambisius, egoisme yang kadang membuat kita tidak berani mengakui bahwa kita ini dibantu oleh orang lain. Jangan-jangan ada momen-momen tertentu yang kita anggap kita itu
sukses karena diri kita sendiri, justru ada pengaruh-pengaruh orang lain di baliknya. Itu yang kadang juga kita perlu banyak belajar gitu ya. Jangan-jangan kita selama ini lupa diri, kita terlalu lama menutup mata, kita hanya menggunakan kacamata kuda yang membuat kita sendiri nggak bisa mengapresiasi peran orang lain terhadap capaian diri kita gitu. Oke, ini ada Kak Dinda ZZHRR-nya 3 kali, selamat malam. Ada Kak Cika Zahra 990, terima kasih juga. Terima kasih Pak Dani, terima kasih juga Kak Karwa Badi, ada Kak Ika.IKAA, ya AAA3, ada Bang Dip juga, ada Kak Jace Nation. Terima kasih Kak Liza udah nge-like live-nya. Oke. Kita berada di penghujung acara. Ini ada juga yang barusan bergabung, ada Kak Firkoes, ada Kak Sevi juga. Kita sudah 51 menit, hampir 1 jam. Selamat datang juga buat mahkota yang barusan bergabung. Kita berada di penghujung acara. Buat kalian yang belum sempat buat nonton acara hari ini, kita ngobrolin apa, saya jawab pertanyaannya siapa saja dan tentang apa saja, bisa kalian saksikan versi rekamannya di official YouTube yang Berbinar Riset Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau bermanfaat acara semacam ini maupun rekamannya bisa di repost, di like, di reshare supaya semakin jauh vibes-nya atau manfaatnya. Terima kasih buat Kak Intan atau Diamond Ayu atas hadir, tapi sudah barusan mau selesai ya Kak Intan. Selamat malam buat kalian semua yang belum berkesempatan buat nonton banyak. Ada Ultraman tidur _ bahkan nanti kalian bisa nonton rekamannya. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube-nya Berbinar dan juga TikTok-nya Berbinar. Selamat malam buat kalian semua. Selamat istirahat, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan minggu depan di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa tungguin terus, pantangin terus di sosial media Berbinar karena kita akan segera melaunching space di platform X-nya Berbinar di @psikologidiri. Tunggu tanggal mainnya, kita akan segera tampilkan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat istirahat karena Berbinar selalu ada buat kamu.